hasil penelitian Universitas Diponegoro dalam kegiatan Teras Jateng 2019 dengan tema besar pengembangan potensi kepariwisataan daerah untuk meningkatkan daya saing masyarakat di Jawa Tengah. Klaster Sosial Budaya. Judul Preserving Local Culture Through Culture-Based Tourism in Country Village. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Saputra Pratama dari Angkatan 2017. Nama saya Amanda Natasha dari Angkatan 2018. Nama saya Feni Handayani dari 2018. Saya Aulewa Datul Sakada dari Angkatan 2017. Saya Ita Octaviana Angkatan 2017. Saya Syafira Fadliana dari Angkatan 2018. Saya Albert Joshua dari Angkatan 2017. Masa ini, kepariwisataan dalam aspek sosial dan budaya sangat berkembang pesat. Hal ini berkaitan dengan kepariwisataan dan kebudayaan lokal Indonesia yang mulai dikenal di kancah internasional. Pariwisataan berbasis budaya lokal sangat berperan penting dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Hal ini diperkuat dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan. Salah satu daerah yang dapat dijadikan desa wisata yaitu Desa Kandri. Dari adanya potensi yang ada, pemerintah Kota Semarang, masyarakat setempat, dan Pokdarwis memanfaatkannya dengan beberapa cara, yaitu promosi, penguatan kelompok pariwisata, pengembangan acara budaya yang ada, dan yang lainnya. Sehingga aspek sosial budaya dalam kepariwisataan di Desa Kandri berkembang pesat. Ada 3 masalah yang masih dirasakan oleh masyarakat desa wisata Kandri. Yang pertama adalah masalah biaya. Masyarakat merasa keberatan apabila semua kegiatan ditanggung sendiri. Hal ini berdampak kepada kelancaran yang ada seperti festival yang memakan biaya yang sangat besar. Masyarakat masih tetap menggunakan biaya dari dana swadaya masyarakat. Masalah kedua yaitu tidak adanya kerjasama dengan pihak swasta, di mana kerjasama dengan pihak swasta sangatlah penting guna mendorong keberhasilan program yang diselenggarakan pemerintah di desa wisata Kandri. Masalah yang ketiga adalah keberlanjutan pertanggungjawaban pemerintah terkait penggunaan lahan milik masyarakat yang dijadikan waduk jati barang. Mereka masih merasa dirugikan karena pemerintah hanya memberikan 1 kali biaya ganti rugi lahan mereka. Penelitian ini menggunakan kerangka teori administrasi publik yang dibagi menjadi kebijakan dan manajemen, sosial budaya, dan community based tourism. Lokasi penelitiannya adalah di Desa Wisata Kandri, Gunung Pati, Kota Semarang. Dengan waktu penelitian kurang lebih selama 1 bulan. Alasan kami memilih Desa Wisata Kandri adalah karena Desa Kandri merupakan salah satu desa wisata yang memiliki potensi kepariwisataan serta dapat mengangkat nilai-nilai sosial budaya masyarakat setempat. Objek penelitiannya adalah pelestarian kepariwisataan berbasis budaya lokal melalui pemberdayaan masyarakat Desa Wisata Kandri. Desain penelitiannya, kami menggunakan desain penelitian kualitatif dengan instrumen penelitian peneliti itu sendiri. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampel, yakni sampel yang diambil dari Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, Kepala Kelurahan Kandri, Pokdarwis, pengurus sanggar, UMKM, dan beberapa masyarakat Kandri. Lalu, sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain observasi terus terang, wawancara semi terstruktur, dan dokumen seperti gambar, video, dan tulisan. Lalu membahas tentang teknik analisis data, penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, di mana terjadi kegiatan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Saat kita berbicara tentang desa wisata, maka akan membuka pengetahuan kita tentang keanekaragaman, seperti kehidupan sosial budaya, nilai dan norma, maupun kebudayaan itu sendiri. Sama halnya di Desa Wisata Kandri. Di sana dibagi menjadi 4 bagian, yaitu RW kuliner, ekonomi, edukasi, dan kebudayaan. Kaitannya dengan ilmu administrasi publik, maka kita melihat Desa Wisata Kandri dari 2 sisi, yaitu manajemen dan kebijakannya. Adanya kerjasama antara masyarakat setempat, Pokdarwis, dan Pemkot Semarang dilakukan untuk mengelola dan mengembangkan potensi yang ada, seperti melakukan pelestarian kebudayaan, mengadakan event seperti folklore dan hadan kali,
Kemudian melakukan pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh Disbudpar atau Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan. Walaupun kebijakan dan manajemen tidak dijelaskan secara resmi oleh Disbudpar, namun adanya kerjasama antara masyarakat, Pemkot, dan Pokdarwis dilakukan untuk memberikan daya tarik atau menarik daya pikat masyarakat untuk bisa berkunjung ke desa wisata Kandri. 17.508 pulau dengan 500 lebih suku bangsa dan 355 bahasa daerah merupakan bukti bahwa Indonesia dianugerahi diversitas yang luar biasa, berbeda dengan negara-negara lain di dunia ini. Untuk itu, itulah tugas kita bersama sebagai masyarakat Indonesia untuk menjaga, melestarikan, dan mempromosikan budaya lokal kita agar jangan sampai tergerus oleh globalisasi dan postmodernisme zaman. Abad ke-18, seorang sejarawan dari Belanda bernama Van Vollenhoven pernah mengatakan bahwa Indonesia memiliki kekuatan berbasis masyarakat lokal, di mana masyarakat lokal ini bisa menjadi kekuatan utama kita untuk membangun persatuan kesatuan bangsa dan bisa menjaga diversitas yang ada di negeri ini. Community-based tourism merupakan salah satu cara untuk menjaga dan melestarikan serta mempromosikan budaya lokal sehingga akan terus terjaga dan bisa dinikmati oleh seluruh kalangan masyarakat, termasuk lokal maupun internasional. Ini akan bekerja bagaimana terjadi sinergisitas antara masyarakat lokal yang diberikan kepercayaan penuh untuk mengelola, menjaga, mempromosikan budaya lokal dalam bentuk pariwisata, dan juga kinerja antara masyarakat, pemerintah, dan juga swasta dalam mewujudkan pariwisata lokal berbasis budaya lokal dengan tumpuan utama dari masyarakat lokal tersebut. Sesuai dengan pembahasan sebelumnya mengenai community-based tourism, maka muncullah sinergitas kerja yang terdiri dari 3. Yang pertama, pelestarian kebudayaan, melibatkan seluruh masyarakat, baik masyarakat desa Kandri maupun masyarakat luar yang berkunjung. Hal ini dilakukan melalui sanggar, yaitu kegiatan kesenian, tari-tarian, memainkan alat tradisional, maupun ikut dalam sejarah Gua Kreo, nyadran kali maupun nyadran makam. Yang kedua yaitu pengembangan destinasi wisata. Kerjasama antara pemerintah, swasta, masyarakat melakukan pengembangan destinasi pariwisata di Desa Kandri. Dilakukan dengan penyediaan fasilitas homestay, penyediaan terminal pariwisata, maupun penguatan Pokdarwis untuk pemberdayaan masyarakat seperti UMKM. Poin yang ketiga yaitu pengembangan kemitraan dan pemasaran pariwisata. Promosi dilakukan melalui pemanfaatan teknologi yaitu media sosial serta kerjasama antara UPTD Pariwisata, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, serta KSBN. Desa Wisata Kandri merupakan desa mitraan dari beberapa perguruan tinggi seperti Undip, UNES, UGRIS, dan UIN. Adapun beberapa simpulan yang dapat kita ambil dari penelitian ini. Pertama, dalam rangka mengembangkan potensi budaya lokal yang ada di Desa Kandri, berbagai stakeholder turut mendukung seperti pemerintah Kota Semarang, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, dan juga Pokdarwis, yaitu kelompok sadar wisata. Hal itu dilakukan dengan cara melakukan pelatihan secara berkala, mengadakan event budaya lain, dan juga memasarkan desa wisata. Kedua, saat ini masyarakat Desa Kandri telah bekerja sama dengan berbagai stakeholder terkait. Namun, upaya mempromosikan Desa Kandri untuk menjadi desa wisata di kancah lokal maupun internasional masih kurang optimal. Oleh karena itu, muncul gagasan sinergitas kerja Community Based Tourism (CBT) yang dapat dilihat melalui pelestarian kebudayaan, pengembangan destinasi wisata. Rekomendasi dari hasil penelitian kami yang pertama, masyarakat dan pemerintah Kota Semarang melaksanakan branding Desa Wisata Kandri melalui media sosial. Yang kedua, melestarikan kebudayaan Desa Wisata Kandri melalui acara-acara budaya yang tetap menonjolkan ciri khas Desa Kandri. Yang ketiga, kerjasama antar stakeholder dalam pengembangan CBT terkait bentuk program, model usaha, kemitraan, maupun perbaikan infrastruktur. Kami, Delegasi Undip, siap mengikuti Taraf Jateng 2019. Undip! Jaya! Undip! Jaya! Undip! 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 Jaya! 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 1. Kami, Delegasi Undip, siap mengikuti Taraf Jateng 2019. Masyarakat Dengan Mas. dalam menggali Tes, bagus. Kebudayaan itu sendiri. Kaitannya dengan desa wisata kan masyarakat. Aku gak bisa. Dapat dilakukan dengan